Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan selalu rasa syukur kita yang berkelimpahan ini terhadap apa yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berkelimpahan. Hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan ini sampai ke hari yang ke-8. Perlahan namun pasti semuanya pasti terlalui. Selagi masih ada kesempatan, mari kita penuhi perintah Allah ini sepenuh hati dengan keimanan yang tinggi. Salawat dan salam kita panjatkan dan kita curahkan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Insya Allah kita semuanya diberikan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu hadir di malam hari bersama kami di program vaksinasi Kolbu. Dan malam hari ini kita akan memasuki kajian doa hari ke-9 bersama Ustadz Rino Zildeni. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Anda semuanya dengan keikhlasan untuk mendoakan Ustadz Rino Zildeni. Alhamdulillah hari ini beliau memperingati hari kelahiran. Jadi hari ini hari yang sangat istimewa. Hari Ramadan yang ke-8, angkanya bulat 8. Insya Allah rezekinya selalu berputar. Dan malam ke-9, ini sangat luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjatkan umur kami, panjatkan umur dan usia Ustadz Rino Zildeni. Sehatkan jasadnya, terangi hatinya, tetapkan imannya, baikkan amalannya, luaskan rezekinya, dekatkan beliau pada kebaikan dan jauhkan beliau dari keburukan. Kabulkan semua kebutuhan beliau dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah semakin dilimpahkan usia berkah, berkelimpahan rezeki halalan dan thayyiban kepada Ustadz Rino Zildeni, tetap sehat walafiat dan semakin sukses sejahtera, semakin bahagia dunia dan akhirat, semakin bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam dan nikmat iman, semakin banyak berbagi kebaikan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau memperingati hari kelahiran seperti ini, saya selalu menyampaikan pesan atau syiar ya kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada diri saya sendiri, bahwa sejatinya ketika kita mengucapkan selamat untuk memperingati hari kelahiran ditujukan kepada ibu, yaitu yang karena beliaulah yang telah melahirkan, mendidik dan merawat kita hingga kita bisa menjadi seperti saat ini. Untuk itu maka saya juga mendoakan kepada ibu dari Ustadz Rino Zildeni, insya Allah berkah berkelimpahan usianya, insya Allah selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengaminin doa
saya untuk Ustadz Rino Zeldeni, dan insya Allah doa ini juga terpanjat dan tercurah untuk Bapak Ibu sekalian. Dan malam ini alhamdulillah sudah hadir Ustadz Rino Zeldeni untuk akan memberikan kajian doa harian untuk hari yang ke-9. Ini sangat istimewa sekali. Menurut kajiannya adalah doa yang hari ke-8, 9, dan 10 memiliki makna yang begitu dalam. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak dan kita dengarkan dan resapi apa yang disampaikan sesaat lagi oleh Ustadz Rino Zeldeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Coach Oman. Terima kasih juga sahabat semuanya atas doanya buat saya. Terus terang sebenarnya sih saya tidak pernah merayakan yang namanya ulang tahun ya dalam sepanjang kehidupan saya itu. Karena memang didikan ayah juga mengajarkan saya untuk tidak merayakan hal seperti itu. Cuma ini jadi enak sebenarnya membridging apa yang akan kita sama-sama diskusikan pada malam hari ini ya, terkait dengan doa hari yang ke-9 ya, puasa Ramadan kali ini. Tapi sebelumnya, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika saya baca teks dari doa harian yang ke-9, jadi teringat dengan satu materi waktu di madrasah dulu, namanya mahfuzat ya. Mahfuzat ini semacam hafalan. Tapi yang dihafal itu ya nggak sembarangan hafalan. Ada hal-hal yang sangat berguna, sangat bermanfaat, misalnya seperti Al-Quran, hadis Nabi, atau pepatah, dan sebagainya. Nah, saya teringat satu mahfuzat yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwa keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah sebaliknya tergantung juga kemurkaan dari kedua orang tua. Yang kemudian ketika saya pelajari, ini merupakan salah satu dari hadis Nabi SAW. Kemudian saya teringat dengan sebuah ayat Quran yang cukup menarik di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, dimulai dari pojok kiri atas sampai pertengahan bawah, berkisah tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang menarik di sini dan sering saya sampaikan kepada teman-teman yang mengikuti training saya atau kajian saya, saya sampaikan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan, kata Allah, pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya sudah mengandungnya dalam kepayahan, lalu melahirkannya juga dalam kepayahan. Wa wada'athu kurha hatta balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai kemudian yang menarik, Allah sebutkan balagha ashuddahu, dia tumbuh dewasa, wa balagha arba'ina sana, dan sampai usia 40 tahun. Saya tertegun dengan kalimat wa balagha arba'ina sana, dan sampai di usia 40 tahun. Kenapa harus menunggu kata 40 tahun? Lalu kemudian Allah katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Rabb, berikanlah kepadaku auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk bersyukur atas nikmat yang sudah kau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku melakukan amal-amal saleh yang kau ridhai. Kenapa harus tunggu 40 tahun? Nah, ketika kemudian
saya belajar ilmu-ilmu kepribadian, salah satunya analisa tulisan tangan, atau yang disebut dengan istilah grafologi, saya baru kemudian memahami bahwa angka 40 tahun itu adalah angka yang memang manusia matang secara sempurna dari sisi sains, gitu, dari sisi ilmu pengetahuan. Gitu. Saya pernah baca di tahun 2012 sebuah jurnal ilmiah yang menyampaikan bahwa otak besar manusia itu terus berkembang dari usia 0 kelahiran sampai kemudian di penghujung usia 40 tahun. Masuk 41 tahun, otak besar manusia itu, disitulah letaknya kedewasaan, disitulah letaknya kematangan, itu baru berhenti bekerja, membesar. Jadi dari usia 0 kelahiran dia akan terus membesar sampai kemudian matang secara sempurna di usia 40 tahun itu. Itulah yang kemudian di dalam doa harian ke-9 ini dan banyak doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selalu menunjukkan kata nawasina biyadik. Ubun-ubun kami ada dalam genggamanmu. Cuma memang kemudian seringkali bukan dijelaskan ubun-ubun kami ada dalam genggamanmu, tapi bimbinglah kami ya Allah menuju kepada keridhaan-Mu. Nawasina, ini ubun-ubun letaknya di sini. Ada apa di bawah ubun-ubun kita? Di bawah ubun-ubun kita itu ada namanya prefrontal cortex. Atau kalau bahasa umum yang saya pelajari di grafologi, di bagian sini ini ada frontal lobe. Frontal lobe itulah letaknya personality kita, letaknya kepribadian kita, di mana kita mengakses mana yang baik, mana yang buruk, yang kemudian kita pilih, ya, kita saring, kita filter. Dan kita ingat juga para nabi, para anbiya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi di usia yang sama yang disampaikan oleh Allah di ayat ke-15 surat Al-Ahqaf ini, di usia 40 tahun. Dan apa yang kemudian diminta oleh para nabi itu ketika mereka diangkat menjadi nabi, Allahumma alhimna rusyda. Ya Allah, berikanlah kepada kami ar-rusyd, kedewasaan, kematangan. Jadi teman-teman semuanya, sahabat vaksinasi kolbu, sekali lagi, ketika kita kemudian matang secara sempurna, ya, dewasa dalam artian sains di usia 40 tahun inilah kemudian baru kita bisa betul-betul merasakan, bisa kemudian meresapi, menyelami betapa besarnya nikmat kedua orang tua, betapa besarnya kasih sayang mereka kepada kita semua. Bukan berarti kemudian sebelum itu kita tidak bisa merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kedua orang tua yang mendidik kita semuanya sampai hari ini. Tapi kemudian sekali lagi terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Allah di ayat ke 16, 17, dan 18-nya kemudian menjelaskan tentang siapa anak-anak saleh dan siapa anak-anak yang taleh, anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kemudian Allah menyampaikan, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kalian mengatakan kepada keduanya dan juga jangan menghardik mereka. Para ulama kemudian dari beberapa literatur yang saya baca menyampaikan, jangankan kata kata dan sebagainya atau membentak keduanya, bahkan ketika kita menjadi anak yang menyusahkan kedua orang tua kita, membuat mereka merasa susah, merasa resah, merasa gelisah dengan kehadiran kita, itu sudah menjadi ciri-ciri dari anak-anak yang durhaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah, jauh dari kata talih dan talihah, sehingga kemudian ketika kita menjadi anak yang saleh dan salehah,
kedua orang tua kita meridai kita semuanya, karena ridho kedua orang tua itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang akan lebih mudah karena ridho Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Marilah kita mengangkat tangan kita ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan senantiasa kesehatan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Lalu Allah memberikan taufik, hidayah, serta inayah kepada kita semua untuk terus berupaya menjadi anak yang saleh dan salihah bagi kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan jalan memperhatikan mereka dan sebagainya. Dan bagi yang sudah wafat, kita bisa mendoakan kedua orang tua kita, sehingga kemudian dengan doa dari anak yang saleh dan salihah, maka Allah jadikan itu sebagai bagian dari pahala jariah mereka yang terus mengalir sampai kemudian doa kita terhenti dan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ij'alna fihi nasiban min rahmatikal wasi'ah wahdina fihi li barahinikas sati'ah wa khudh binasina ila mardatikal jami'ah bimahabbatika ya amalal mustaqin. Ya Allah, anugerahlah kami sebagian dari rahmat-Mu yang luas. Berikanlah kami petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang. Bimbinglah kami menuju kepada keridhaan-Mu yang penuh dengan kecintaan-Mu. Wahai harapan orang-orang yang beriman. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashawana ta'budana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami, ruku' sujud kami, tadarru' kami, khusyuan kami, dan sebagainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Saya meyakini bahwa pasti Ustadz Rino tidak pernah memperingati atau merayakan ulang tahun. Tapi saya meyakini bahwa doa-doa baik selalu diniatkan untuk hal yang baik. Amin. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rino baru saja, ini adalah sebuah peringatan dan sebuah pesan yang begitu dalam. Entah kenapa, saya semakin setuju bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Yang adalah keberuntungan. Bapak Ibu, saya tidak pernah mulai hari pertama sampai saat ini, bahkan mungkin sampai hari ke-30, saya tidak pernah berkoordinasi ataupun berjanjian kepada Ustadz Rino. Jadi saya nggak tahu juga yang disampaikan Ustadz Rino apa, yang Ustadz Rino juga nggak tahu yang akan saya sampaikan apa. Jadi nggak pernah janjian. Tapi malam ini, ketika kita niat untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat, diniatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, entah kenapa ketika saya mendoakan tadi dan menyampaikan doa untuk orang tua, tiba-tiba kok Ustadz Rino juga menyampaikan kajiannya yang selaras gitu ya. Nah, dari kajian The Law of Attraction inilah ketika alam semesta semakin berselaras dengan program ini dan semakin mendekatkan kebermanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau melihat dari yang disampaikan Ustadz Rino, maka yang akan saya sampaikan ini tentunya akan menguras semua perasaan Anda. Jadi saya mohon maaf lahir batin sebelumnya. Berbahagialah kepada Anda yang masih memiliki orang tua, bahkan sampai saat ini.
Kalau boleh curhat dikit gitu ya, di usia 31 tahun, mungkin saya tidak seberuntung Anda semuanya. Tetapi saya lebih beruntung dari anak-anak yatim di luar sana, yang ketika lahir sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Itu kenapa di kajian doa hari yang ke-8, insya Allah kita semakin dijadikan manusia-manusia yang sangat mencintai dan menyayangi anak-anak yatim. Kita lebih beruntung dari mereka semua. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, saya akan memandu Anda menggunakan teknik EFT ya. Namun ada hal yang berbeda di kali ini karena kajiannya adalah berkaitan dengan yang berhubungan dengan orang tua. Nah, yang pertama kali Anda lakukan dengan mengusap-ngusap gitu ya, sambil menekan secara perlahan di dada kiri sini. Nah, ini kalau di EFT namanya adalah titik source spot, di mana ini adalah titik energi yang bisa menghubungkan seluruh jalur energi meridian di tubuh manusia. Dan kenapa saya memilih di sini juga, titik source spotnya ada 2, tapi saya memilih di dada karena ini langsung berdekat dengan jantung. Ya, titik pertama di sini. Ini titik source spot. Kemudian titik yang selanjutnya adalah di alis sini ya, di ujung alis di sini diketuk-ketuk dengan 2 jari. Anda boleh mengetuknya kanan saja atau kiri saja atau dua-duanya. Yang kedua adalah di samping mata sini. Ya. Kemudian titik ketiga di bawah mata. Titik selanjutnya di bawah hidung. Selanjutnya di bawah mulut. Kemudian titik ke-6 ini ada tulang di leher ini, tulang selangka diketuk-ketuk menggunakan 3 jari, dan titik terakhir di samping di bawah ketiak kiri dan kanan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita mulai. Silakan Anda posisikan tubuh Anda dengan rileks. Anda boleh duduk atau berbaring sekalipun. Dan jadikan ini menjadi pengantar tidur Anda Bapak Ibu, sehingga Anda nanti malam bisa terbangun dengan segar bugar untuk menunaikan sholat malam sambil bertadarus. Baik Bapak Ibu, mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan-lahan. Sambil Anda menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan, saya akan menghitung dari angka 5 menuju angka 1, di mana di angka ke-1 nanti Anda akan merasakan tubuh Anda benar-benar rileks dan sangat luar biasa. Tarik nafasnya dari hidung, hembuskan perlahan-lahan dari hidung Anda, dan perintahkan kepada tubuh dan pikiran Anda untuk rileks saat ini juga. 5. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. 4. Sadari keberadaan Anda bersama saya. Apapun yang Anda dengar, Anda tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. 3. Sambil mengatur nafas dan menghembuskannya secara perlahan, ungkapkan rasa bersyukur yang berkelimpahan atas nafas yang masih mengalir dengan begitu sempurnanya dalam tubuh dan pikiran Anda, jiwa dan raga Anda. 2. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Dan 1. Bagus sekali. Di kondisi saat ini, Anda bisa memvisualisasikan dan mengimajinasikan sebuah tempat atau lokasi yang membuat diri Anda benar-benar begitu damai dan bahagia. Saya tidak tahu lokasi itu bisa saja berupa gunung,
danau, pantai, tempat ibadah, atau tempat-tempat ibadah yang pernah Anda kunjungi. Bahkan tempat itu atau lokasi itu adalah pojok ruangan di rumah Anda yang biasa Anda gunakan untuk beribadah. Ketika Anda menyadari, Anda bisa membayangkan lokasi tersebut. Entah kenapa, tubuh Anda begitu rileks dan damai. Dalam kondisi yang rileks dan damai ini, tanpa alasan yang jelas, entah kenapa Anda terlintas wajah, raut muka, seorang yang sangat luar biasa. Orang tersebut adalah orang yang sangat berarti dalam hidup Anda. Figur ini adalah figur yang melahirkan diri Anda. Mungkin Anda tidak pernah menyaksikan atau melihat kelahiran Anda. Namun dari cerita-cerita, dari bukti-bukti, maupun dari apa yang Anda dengar, lihat, dan rasakan, Anda bisa semakin menyadari bahwa figur ini adalah figur yang sangat luar biasa. Bagaimana perjuangannya? Bagaimana kasih sayangnya yang tercurah? Bagaimana pengorbanannya? Dengan seluruh pertaruhan yang ada, dengan seluruh jiwa dan raga, melahirkan diri Anda, mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayangnya. Dan entah kenapa, dengan berjalannya waktu saat ini juga, Anda benar-benar merasakan kehadirannya sangat luar biasa. Bahkan menyapanya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Anda bisa merasakan belayan kasih sayangnya. Sentuhan tangan yang begitu lembut. Terlepas penilaian Anda dalam perjalanan kehidupan Anda. Namun Anda benar-benar merasakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Dan figur ini selalu didampingi dengan figur yang sangat luar biasa, yaitu seorang laki-laki yang mendidik Anda dengan penuh kasih sayang. Mendidik dengan akhlak dan budi pekerti, menanamkan kasih sayang, menanamkan kejujuran. Figur ini sangat luar biasa. Figur ini sangat menginspirasi hidup Anda. Dan kedua figur ini selalu ada dalam hati, jiwa, dan raga Anda. Rasakan kehadirannya, dan benar-benar Anda merasakan dengan sangat luar biasa kasih sayangnya. Saya tidak tahu apakah figur tersebut masih ada atau telah tiada. Namun yang saya yakini, dan saya sangat percaya dan saya sangat yakin, bahwa ketika figur itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya berada di dalam kubur, namun jiwanya selalu ada dalam hati dan sanubari. Dan saya meyakini ketika doa-doa terpanjat oleh anak-anak yang soleh dan soleha, maka kuburnya diterangi dengan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Tarik nafas yang dalam.
Hembuskan perlahan-lahan, letakkan tangan Anda di dada kiri Anda. Diputar secara perlahan. Ya Allah, begitu banyak anugerah yang telah Engkau berikan kepada diriku. Begitu berkelimpahan rezeki yang telah Engkau berikan kepada diriku. Seringkali diriku tidak menyadari bahwa rezeki itu begitu luas. Rezeki iman, rezeki Islam, rezeki silaturahmi, rezeki usia yang begitu berkelimpahan. Bahkan rezeki untuk bisa tersenyum dan tertawa. Seringkali aku menilai bahwa rezeki itu hanya materi. Namun, Engkau selalu menyelipkan rezeki yang begitu luar biasa, yaitu rezeki Kau berikan orang tua yang sangat luar biasa. Kau hadirkan ibu yang sangat luar biasa. Kau hadirkan seorang ayah yang begitu luar biasa. Aku menyadari sepenuhnya. Beliau berdua adalah rezeki kehidupanku, rezeki kesuksesanku. Aku menyadari sepenuhnya. Terkadang tutur kataku, gerak langkahku, perilakuku sering menyinggung kedua figur ini. Seringkali kurang berkenan di hatinya. Sebagaimana yang telah Kau sampaikan, ya Allah, ridho-Mu adalah ridho kedua orang tua. Aku memohonkan ampun kepadamu, ya Allah, atas perilakuku, atas tutur kataku yang tidak berkenan di hati mereka. Aku mohon ampun-Mu, ya Allah. Aku menyadari sepenuhnya dosa-dosaku ini. Ya Allah, begitu banyak dosa dan kesalahan dan kekhilafan yang telah kulakukan kepada kedua orang tuaku. Aku mohon ampunan, ya Allah. Dan mulai saat ini dan seterusnya, jadikan diriku menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuaku. Dan jadikan doa-doaku ini sebagai bagian dari kehidupan kedua orang tuaku. Ya Allah, ampuni diriku, maafkan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku, maafkan kesalahanku, terkhusus kesalahan dosa-dosaku kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya begitu banyak dosa-dosaku yang aku perbuat selama hidupku, terkhusus kepada kedua orang tuaku. Ampuni diriku, ya Allah. Ampuni diriku. Ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Terimalah seluruh amal ibadah kedua orang tuaku. Tempatkan kedua orang tuaku di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni diriku, maafkan dosa-dosaku, pertebal keimananku. Jadikan diriku manusia yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Jadikan diriku manusia yang pandai bersyukur dan semakin penuh dengan rasa syukur
selalu menyayangi kedua orang tuaku. Ya Allah, anugerahilah untukku sebagian dari rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu yang luas. Dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang. Bimbinglah aku, bimbinglah kami semua menuju kepada keridhaan-Mu ya Allah. Dengan penuh kecintaan-Mu. Wahai harapan orang-orang yang merindu. Aku ikhlas dan aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Mari kita panjatkan doa untuk kedua orang tua. Jika masih beliau ada, insya Allah dipanjangkan usianya dengan penuh keberkahan, sehat walafiat. Dan jika telah tiada, insya Allah semuanya amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama. Saya akan menghitung dari angka 1 menuju angka 3, dan di angka 3 nanti Anda akan rasakan kondisi yang benar-benar bahagia, sehat, sukses, dan sejahtera. 1, tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. 2, tarik nafasnya. Ucapkan syukur, alhamdulillah. Dan 3, silakan buka mata Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah yang kita lakukan dan kita panjatkan doa-doa kita khusus di malam hari ini dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan ini menjadikan amal ibadah kita. Dan saya juga mendoakan kepada orang tua Anda, insya Allah tetap sehat walafiat dan kita tetap dijadikan anak-anak yang selalu berbakti pada kedua orang tua. Sampai berapapun usia kita tetap menjadi anak kan? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu di esok hari. Dan insya Allah kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan ini sampai di hari ke-30 dengan semakin meningkatkan keimanan, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Milad. Terima kasih. Terima kasih Pak Nova bisa hadir.